تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة والعافية. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam rumahnya ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka untuk itu kita kembali banyak-banyak mengucapkan syukur alhamdulillah atas seluruh nikmat dan karunia yang telah Allah curahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak. Nikmat yang pertama yang Allah berikan yang paling besar kepada kita adalah nikmat Islam. Kemudian yang kedua adalah nikmat di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sering kami sampaikan Bapak Ibu sebuah perkataan daripada Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana beliau pernah seseorang mendatangi beliau, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Manaqib Imam Ahmad bin Hanbal. Qila lil Imami Ahmad ibn Hanbal. Dikatakan kepada beliau, ada seorang yang berkata kepada beliau, ahyakallahu ya Aba Abdillahi alal Islam. Semoga Allah menghidupkan engkau wahai Abu Abdillah. Ini kunyahnya Imam Ahmad, Abu Abdillah. Semoga Allah menghidupkan engkau wahai Aba Abdillah di atas Islam. Qala, berkata Imam Ahmad, was sunnah, tambahkan sunnah kata beliau. Doakan aku supaya aku hidup di atas Islam ini dan supaya aku bisa mati di atas sunnah. Karena kalau seandainya Islam, banyak orang Islam sekarang Pak, KTP Islam, ada yang Islam KTP-nya sholat tidak, ya Pak, Islam juga. KTP-nya Islam, riba main juga, Islam juga. KTP-nya Islam, ya, korupsi jalan juga, Islam juga. KTP-nya Islam, bid'ah dikerjakan juga. Di antara bid'ah yang disebutkan oleh salah seorang ulama, jauh meninggalnya sebelum lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh sebagai Wahabi. Ini adalah imam besar dalam fikih, dalam tafsir dan dalam usul fikih. Beliau adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Jadi beliau terkenal sekali dengan kitabnya yang berjudul Al-I'tisam. Kemudian satu kitab juga Al-Muwafaqat, kitab dalam usul fikih, kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikhiyah. Jadi dalam kitabnya Al-I'tisam berkata Imam Asy-Syatibi rahimahullah pada juz yang pertama halaman 46. Wa qala aidan fil i'tisam, beliau berkata juga dalam kitabnya Al-I'tisam, wa minha ay al-bid'ah, dan di antara contoh-contoh perbuatan bid'ah itu kata beliau al-iltizamul kaifiyati wal hayatil muayyanah, mengikuti, melazimkan tata cara, wal hayat, dan gerakan-gerakan tertentu, ya, dan cara-cara tertentu sama. Kadzikri bi hayatil ijtima' ala sautin wahidin, seperti berzikir dengan cara berkumpul bersama-sama dipimpin oleh satu imam dengan satu suara. Kemudian beliau mengatakan juga wattikhadhi yaumi wiladatin nabiy sallallahu alaihi wasallam aidan, dan menjadikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai perayaan yang selalu
setiap tahunnya, setiap bulannya dirayakan. Terjadi enggak Pak? Terjadi. Jadi bukan Wahabi yang bilang bid'ah ini. Yang bilang imam jauh sebelum hidupnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini Imam Asy-Syatibi Pak, terkenal. Orang yang belajar fikih tidak akan luput dengan nama Imam Asy-Syatibi, imam besar. Ya, seluruh mazhab memakainya. Seluruh para ulama mengakui keilmuannya. Beliau ya sudah wafat ratusan tahun, baru lahir Muhammad bin Abdul Wahab. Apakah berani orang mengatakan Imam Asy-Syatibi Al-Maliki ini sebagai Wahabi gitu? Maka tidak akan berani Pak, ini ulama besar, itu sama dengan menanjak gunung. Ini Bapak Ibu, karena memang tidak ada contohnya, tidak ada syariatnya perayaan Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi ini Pak berasal dari kaum Syiah, itu yang pertama. Dan ini diakui oleh mantan ketua PBNU Said Akil Siraj, mengakui yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi itu adalah dinasti Fatimiyah di Mesir dulu. Mereka yang pertama kali yang merayakan yang namanya Maulid Nabi. Rasul tidak merayakan, para sahabat juga. Siapa lagi Pak? Imam yang 4 tidak pernah. Imam Syafi'i nggak pernah merayakannya. Di orang yang merayakannya seolah-olah ingin mendahului dan merasa lebih hebat daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apakah Imam Syafi'i tidak tahu cara mencintai Nabi? Apakah Imam Syafi'i itu tidak cinta kepada Nabi Pak? Beliau cinta, namun beliau tahu hadis Nabi tentang bahayanya bid'ah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk bid'ah, dan kita bersyukur dihidupkan di atas Islam dan sunnah. Pegang teguh sunnah ini sampai mati dengan gigi geram kita. Wa'addu 'alaiha, kata Rasulullah, bin nawajid. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geram. Kenapa harus gigi geram? Karena gigi yang paling kuat itu. Kalau dengan gigi depan aja copot deh Pak ya, patah dia. Tapi kalau dia yang gigi geram ini menunjukkan betul-betul kuat, kokoh sampai mati. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ma'asyiral muslimin, kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang ya ma jaa anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum wal ghuluw fis salihin. Bab apa-apa yang datang, dalil yang menjelaskan sesungguhnya sebab kekufuran Bani Adam, kekufuran anak cucu Adam disebabkan karena mereka meninggalkan agama mereka, dan karena mereka ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh. Seharusnya kita seperti ini kepada orang soleh, ini batasannya, namun batasan itu telah mereka lompati, mereka lewati, mereka lampaui batasan itu. Ini namanya ghulu. Karena ghulu itu secara bahasa artinya mujawazatul had, melampaui batas. Jadi telah ditetapkan dalam syariat, ini batasannya. Ya Pak ya. Kemudian batasan ini dilewatinya Pak, dilampauinya, dilompatinya. Berarti dia telah keluar dari qaridar syariah. Yang baku itu bukan, malah dilempatinya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah wa qaulillahi azza wa jalla. Beliau berdalilkan dengan firman Allah azza wa jalla pada penggalan surah An-Nisa ayat 171. Ini dalil beliau. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian. Jadi kita kembali kepada kaidah tafsir dalam usul tafsir, bahwasanya pelajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak hanya pada sebab khusus ayat itu, namun yang menjadi pelajaran adalah keumuman lafaznya.
Jadi walaupun ayat ini terkait ya ahlal kitab kepada orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani, namun larangan ghulu, larangan melampaui batas dalam agama meliputi seluruh umat, termasuk umat Islam. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berkata pensyarah kitab ini, qala syarihu hafizahullah, munasabatul babi li kitabit tauhid, kesesuaian bab yang kita bahas malam hari ini dengan kitab tauhid. Apa korelasi bab ini? Bab kita tentang apa nih, Pak? Bab kita adalah tentang dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan sesungguhnya sebab kufurnya Bani Adam, anak Adam, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka karena melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Apa korelasi bab ini dengan tauhid? Apa korelasinya? Ini yang akan beliau jelaskan kepada kita. Apa kaitannya? Beliau berkata, annal musannif rahimahullah, sesungguhnya penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lamma bayyana ba'dha ma yaf'aluhu 'ibadul qubur, tatkala beliau menjelaskan sebahagian yang dikerjakan oleh para ibadul qubur, orang-orang yang melampaui batas terhadap kuburan, orang-orang yang menyembah kubur. Jadi beliau menjelaskan tentang apa yang mereka lakukan, sebagian apa yang mereka lakukan terhadap siapa? Ma'al amwati, terhadap orang-orang yang telah wafat, seperti mereka minta kepada orang yang telah wafat, ngalap berkah terhadap mayat-mayat yang telah wafat di kuburan-kuburan yang diyakini keramat, meminta berdoa kepada mereka, bertawassul, beristighatsah, beristi'anah, beristi'adzah kepada mereka, bahkan menyembelih untuk orang-orang yang telah wafat tersebut, untuk mendekatkan diri mereka sebagaimana mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini perbuatan orang-orang ibadul qubur itu terhadap al-amwat, terhadap orang-orang yang telah wafat. Minasyirki, berupa perbuatan syirik, al-mubadi lit tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Arada, maka penulis menginginkan fi hadzal bab, pada bab ini, an yubayyina sababa, untuk menjelaskan sebab fi dzalika, sebab kenapa mereka jatuh ke dalam kesyirikan terhadap orang-orang yang telah wafat. Apa sebabnya? Apa sebabnya kenapa mereka itu mau ngalap berkah, minta rezeki kepada orang yang telah wafat, minta fulus kepada orang yang telah wafat. Maka dibuatlah surat fulus, judulnya Ya Allah Ya Kudus, apa lupa saya Pak ya, pernah lihat di YouTube itu. Ujung-ujungnya minta fulus sama orang yang telah wafat. Iya, kepada Habib katanya. Habib siapa? Al-Attos siapa? Lupa saya Pak ya. Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam itu? Kan itu. Maka yang menyebabkan mereka jatuh kepada itu, itulah bab ini, al-ghulu, melampaui batas terhadap orang soleh. Karena melampaui batas kepada orang soleh. Jadi penulis ingin menjelaskan sebabnya fi dzalika, dalam hal itu. Untuk apa beliau menjelaskan sebabnya melampaui batas pada bab ini? Liyahdhar, supaya hati-hati manusia, supaya mawas diri Pak, supaya ada warning, perhatian dalam kehidupan. Wa yujtanaba, supaya dijauhi perkara itu. Dan sebab itu adalah kenapa para penyembah kubur jatuh ke dalam kesyirikan. Sebab utamanya adalah wal ghulu fis shalihin, dia adalah melampaui batas terhadap orang-orang saleh. Bagaimana bentuk melampaui batas itu? Mengkeramatkan kuburannya, mengkultuskan kuburannya,
menganggap berdoa di kuburan orang soleh itu mustajab. Ini ya keyakinan sufi. Karena kami sendiri Pak Pengalaman pernah berdiskusi. Sufi asal Somalia di Yaman ya, dengan bahasa Arab ya. Kami minta dalilnya mana, dikiaskan ke mana? Dikiaskan ke roboh. Subhanallah. Mana bisa? Ini kias ma'al farik ya, kias yang nggak benar. Ada perbedaan yang bukan kias sahih. Akan dirobohkan kita mustajab doa katanya. Maka orang soleh ini lebih hebat lagi daripada roboh itu. Di mana Bapak tahu lebih hebat ini? Nah, dikias-kiaskan ya Pak. Tidak ada nas, mereka nggak ada dalil. Tidak ada sepotong ayat pun atau satu hadis pun yang menunjang. Karena memang tidak ada syariat yang seperti itu, hadirin yang diberikan oleh Allah, menganggap bahwasanya kuburan orang soleh itu keramat atau tempat mustajab untuk berdoa. Bahkan mereka menganggap beribadah itu lebih afdal ketimbang di masjid. Ada salah seorang ya orang Saudi ya pernah mewawancari orang Indonesia waktu itu di kuburan para wali di Hadramaut di Tarim. Engkau lagi ngapain? Lagi baca Al-Quran. Kenapa harus di kuburan? Ya kalau di kuburan ini dibukanya pahala itu lebih banyak ketimbang di masjid katanya. Masya Allah. Berarti engkau meyakini baca Al-Quran di kuburan afdal ya? Qiraatul Quran afdal indal kubur min qiraatul Quran fil masjid. Naam katanya. Iya. Baca Al-Quran di sisi kuburan yang dianggap orang soleh itu lebih afdal ya, ketimbang baca Quran di masjid. Itu keyakinan sampai setingkat itu Pak. Dan di Indonesia Pak, keyakinan ini sudah dimanfaatkan oleh petinggi-petinggi sufi. Sehingga sekarang banyak terbongkar. Ternyata kuburan itu palsu, nggak ada orangnya. Ya, kenapa? Karena itu proyek. Ketika dibuka apa namanya itu kota infaknya, dibuka sunduknya, itu banyak pendapatan ya yang mereka cuan, yang mereka hasilkan. Dan pengemis-pengemis itu banyak itu yang di kuburan-kuburan wali itu ya. Secara akal Pak, kalau seandainya memang mustajab doa di kuburan itu, ngapa pengemis itu minta juga? Apa doa aja di kuburan itu ya? Dan kenapa nggak kaya-kaya pengemis itu? Kalau seandainya minta-minta di kuburan itu bisa jadi kaya? Enggak, bisa jadi dongo. Ya, orang-orang yang mengkeramatkan kuburan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Secara agama rendah dan secara apa kemajuan ilmu pun kita masih ditertawakan, kita masih terjajah secara ilmu. Ya, orang non muslim saja, orang Jepang ketawa nengok kita, apa orang Indonesia ini sudah tahun 2020 masih percaya sama mitos ya. Ya, percaya kepada kuburan keramat. Percaya itu kepada Allah. Salat, percaya kepada janji Allah, bukan kepada kuburan. Ini keyakinan yang menyimpang semenjak berabad-abad yang dipelihara oleh oknum-oknum tertentu untuk meraup cuan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berkata pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Muhammad bin Al-Wahhab penulis kitab mengatakan babu majaa, bab apa-apa yang datang. Itu majaa itu apa-apa yang datang. Yaitu minal adillah, dalil-dalil yang datang dalam hal ini. Bahwasanya beliau menjelaskan tentang dalil-dalil yang menjelaskan sesungguhnya sebab kufurnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka itu ghulu, melampaui batas terhadap orang saleh. Tarkihim ini dibaca jar ya, karena dia isim majrur ya. Tarkihim bil jarri atfan, dan dia ma'tuf kepada kufri dia mudhafun ilaih, mudhafnya sabab. Dan tarki dia ma'tuf kepada kufri, sehingga kufri majrur dia juga majrur secara i'rab gitu. Alal mudhaf ilaih ya, atas mudhaf ilaih yaitu kufri. Anna sababa kufri, anna isim anna yang artinya adalah
sesungguhnya, memberikan makna taukid, penguatan, penegasan. Dan anna ini min ihda akhawati inna, salah satu saudarinya inna. Inna dalam ilmu nahwu fungsinya apa? Tansibul lisma wa tarful khabar, menasabkan isim. Isimnya mana? Sababa, dan sababa mudhaf, kufri mudhafun ilaih. Maka tarkib kata beliau dia dibaca tarkihim, majrur dia. Kemudian ya, sebab kufurnya Bani Adam itu adalah karena apa Pak? Karena ghulu. Dan sebab mereka meninggalkan agama mereka sebabnya apa Pak? Ghulu. Sehingga beliau di sini menjelaskan makna ghulu itu apa? Apa itu ghulu? Dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah melarang, ya alal kitab la taghulu, jangan kalian ghulu kan gitu. Dalam hadis juga, ntar akan dibahas nanti dalil dari hadis oleh beliau. Al-ghulu, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-ghulu itu adalah huwa mujawazatul haddi, melampaui batasan. Mujawazah itu arti melampaui, al-had itu batasan. Batasan maksudnya Pak? Koridor syariat. Jadi syariat telah buat batasan. Ini batasan, ini yang halal, ini yang haram. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Sudah dibuat batasannya, aturan-aturannya, koridornya, sudah lengkap, sudah ada standar operasional dalam syariat ini. Namun orang ghulu dilewati Pak, diabaikan itu. Maka ghulu itu adalah melampaui batas, wal ifratu, dan sama ifrat juga berlebih-lebihan, wal ifratu dan berlebih-lebihan fit ta'zimi, dalam mengagungkan, bil qauli dengan perkataan, wal i'tiqadi dengan keyakinan, wa ta'addi ma amarallahu ta'ala bih. Nah, kemudian dan melanggar gitu ya, dan melanggar apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan dengannya. Jadi ghulu ini identik dengan ifrat. Ifrat itu artinya berlebih-lebihan. Sudah ada batasannya, air 1 gelas ini sebanyak ini Pak ya. Ini enggak dimasukkan air yang seukurannya segini, dimasukkan seember. Nah, itu berlebih-lebihan Pak. Akhirnya apa? Israf. Akhirnya tidak tertampung lagi oleh ini. Banyak yang terbuang, sia-sia, percuma. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam ini sudah sempurna. Di antara ayat-ayat terakhir turun, yaitu penggalan surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jelas sekali. Pada hari ini akmaltu. Jelas sekali akmaltu. Aku telah sempurnakan dinakum untuk kalian agama kalian sudah sempurna. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan la yahtajuna ila ziyadatin abadan. Kalau seandainya telah sempurna, maka mereka tidak membutuhkan kepada penambahan selama-lamanya. Jadi kalau sudah sempurna agama ini, maka jangan ditambah-tambah dan jangan dikurangi. Ini hadirin yang dimuliakan. Karena sesuatu yang sudah sempurna itu Pak, sudah perfect, ya, sudah lengkap, sudah tidak butuh ada inovasi, sudah tidak butuh ya ada tambahan-tambahan, tidak butuh lagi perbaharuan, sudah lengkap semua. Tentang ziarah kubur sudah ada tata cara dan adatnya. Tidak ada ziarah kubur itu tawasul. Nggak ada ziarah kubur itu ngalap-ngalap berkah ke kuburan. Nggak ada ziarah kubur itu mengkeramatkan, mengagungkan kuburan orang soleh. Sama semua kuburan muslim, asalkan muslim, orang kafir jangan. Asalkan kuburan muslim itu sama saja. Karena tujuan ziarah kubur tidak untuk mengkultuskan yang meninggal, melainkan untuk mengingatkan kita kepada kematian dan untuk mendoakan orang yang sudah wafat itu. Maka apa doa masuk kuburan Pak yang paling pendek aja? Assalamu alayka ahlad diyar. Kan gitu. Kan doa kita mendoakan keselamatan.
alaika, untuk engkau wahai penghuni kubur itu. Jadi kita yang berdoa Pak, bukan kita minta doa Pak, Mbah, Kiai, Habib, tolong doakan kepada Allah. Tidak pernah ada dicontohkan seperti itu. Dan ini adalah perangai orang-orang kaum musyrikin Quraisy ketika mereka menjadikan patung-patung mereka itu perantara menuju Allah. Mereka juga berdoa kepada Allah melalui patungnya itu. Haulai syafa'una indallah, kata mereka. Patung-patung kami itu, berhala-berhala kami itu adalah pemberi syafaat yang akan menolong kami, yang akan mengantarkan doa kami menuju Allah. Itu keyakinan orang kafir Quraisy. Lantas ketika kita berdoa kepada orang yang telah wafat itu, apa sih bedanya dengan kafir Quraisy? Nanti dikhawatirkan orang kafir Quraisy manggil kita sama-sama doa kepada Allah ya. Ayo gabung yuk gitu. Kita kan sama-sama berdoa pakai perantara, kami juga. Padahal Allah menyuruh kita langsung, Pak. Kalau ingin berperantara juga, berperantara dengan yang telah disyariatkan oleh Allah. Bertawassullah dengan amal soleh kita. Itu ada dalilnya, ada perintah syariatnya. Dalam surah Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan apa, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan menuju Allah, itu wasilah. Maka ulama tafsir mengatakan wasilah di sini adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati Allah dan dengan melakukan amal soleh. Itu kita sholat ini wasilah ini Pak, perantara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan dengan minta-minta, ngemis-ngemis sama orang yang telah wafat. Orang yang telah wafat itu juga butuh doa orang yang masih hidup. Dia butuh doa anaknya. Syekh Abdul Qadir Jalani hari ini yang orang banyak menyuruhnya, ya Syekh Abdul Qadir aghithna, na'udzubillah. Beliau saja butuh doa anaknya. Menunggu setiap saat, adakah anakku mengirim doa? Dia butuh doa. Masa orang yang butuh doa dimintai doa? Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-mas'ul la yusghal, ya. Orang yang sibuk, beliau sibuk itu Pak, minta kiriman doa dari anak-anaknya, transfer doa dari anak cucunya. Kita minta pula doa. Marah beliau, saya aja butuh doa. Kalian minta doa langsung aja sama Allah. Allah pemilik doa itu. Mungkin begitulah kalau seandainya beliau kelak ya dihadapkan dengan orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan beliau. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, al-ghulu fi salihin, berbuat ghulu kepada orang-orang saleh. Siapa orang saleh itu? Minal anbiya'i. Orang saleh itu yang pertama dari kalangan para nabi. Dia orang saleh semua Pak. Saleh itu secara bahasa dari kata saluha yasluhu salihun, isim fa'il dia dari saluha. Saluha itu artinya orang yang melakukan kebaikan, berarti saleh orang yang baik. Orang yang dikatakan saleh itu Pak, saleh hubungannya dengan Allah. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia tidak melakukan dosa besar. Kalaupun berbuat dosa, dia kembali bertobat kepada Allah, taubatan nasuha. Dia banyak beristighfar gitu. Bagus hubungannya dengan Allah dan bagus juga muamalahnya sesama manusia. Dia tidak mau menzalimi orang lain. Dia tidak mau merampas hak orang, mengambil harta orang secara batil, mengambil harta anak yatim, korupsi, ya, mengumpulkan harta orang, ditilap harta orang, mengambil kekayaan dengan open donasi, bukan ya. Orang soleh seperti itu. Maka orang soleh itu adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, kalau tidak bisa kita ngasih manfaat Pak, ya minimal jangan menyusahkan orang lain. Itu orang yang soleh. Ya. Mereka selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Mereka tidak pernah zalim terhadap kehormatan dan harta orang lain. Artinya hablum minan nasnya bagus. Itu orang yang soleh. Jadi orang soleh pertama kali itu para nabi Pak. Derajat para nabi ini Pak, ini bahkan mengalahkan malaikat. Dalilnya apa Pak? Yang tahu dalilnya ada hadiah. Derajat orang soleh dari kalangan para nabi bisa mengalahkan malaikat. Dalilnya Pak? Ya, wa idh qulna apa Pak? Ya. Enggak apa-apa Pak. Salah enggak apa-apa juga. Iya.
Coba, para nabi itu lebih tinggi derajatnya dari para malaikat. Ya, dalilnya apa? Ya, silakan tuh. Ya, ya. Iya, sahih ya, asantum. Iya. Dalilnya adalah ketika Allah menyuruh malaikat sujud. Iya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Adam. Nabi Adam termasuk minal anbiya, dari para nabi. Iya. Jadi ketika Allah menyuruh para malaikat sujud, ini menunjukkan apa? Menunjukkan tingginya kedudukan para nabi, sehingga hasadlah iblis, Pak. Iblis ingin dia yang disujudi, kan gitu. Iblis ingin dia dihormati, karena sujud di situ bukan sujud ibadat namun sujud ihtiram, penghormatan. Ini ulama mengatakan menunjukkan apa? Para nabi itu derajatnya tinggi, bahkan di atas para malaikat, sehingga Allah memerintahkan para malaikat, wa idh qulna lil malaika, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian wahai para malaikat semuanya. Allah perintahkan mereka sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu ila iblis, ya, sujud mereka semua ila iblis, kecuali iblis aba wastakbar, enggan dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, sehingga iblis ini masuk ke dalam orang kafir, sombong, Pak. Nah, sombong karena menolak perintah Allah, itu sombong yang paling sombong. Batarul haq, al-kibru batarul haq, sombong itu adalah menolak kebenaran. Apa yang lebih benar daripada kalam Allah? Tidak ada. Jadi tingkatan sombong yang paling tinggi itu adalah ya ketika menolak jelas-jelas Al-Quran, perintah Allah dan Rasulnya, jelas sekali dengan keangkuhannya dia tolak seperti iblis laknatullah, maka itulah Ra'sul Mutakabbir, ya. Ra'sul Mutakabbirin, ya. Pembesarnya orang-orang yang sombong itu iblis, alaihi ma yastahiqqu minal la'nah. Ya, asal tuh, Mbak, ya. Ya. Boleh dapat dia, ya. Ya. Jazakallahu khair. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ya, dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ini juga Allah mengatakan, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Apa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Berkata pensyarah kitab di sini, ahlul kitab humul yahud wan nasara. Ahlul kitab mereka adalah al-yahud, orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu ahlul kitab. Sebagaimana firman Allah, innal ladzi, ya, dalam juz amma, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir itu berasal dari ahlul kitab. Wal musyrikina, dan berasal dari orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kalau mati tidak bertobat, tidak masuk Islam, ya, mereka selama-lamanya kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang paling jelek, yang paling terkutuk, ya, di permukaan bumi ini. Kenapa, Pak? Karena mereka tidak mau beriman kepada Allah. Maka tidak boleh, ya, seseorang itu mengagungkan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Menghormati boleh, Pak. Menghormati mereka boleh. Namun ketika kita mencium tangan mereka, mencium kening mereka, mengagungkan mereka, maka ini jauh dari petunjuk Rasulullah. Rasulullah pernah juga menyambut orang Nasrani. Kami sering sampaikan, Pak, ya, dalam sirah Nabawiyah, pernah datang dua pendeta, Pak, dari Najran, ya. Kemudian disambut oleh Nabi di masjid dia, disambut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi menyambutnya tidak dibiarkan begitu saja. Nabi berdialog dengan dua pendeta ini. Nabi mengatakan, ya, aslima, masuk Islamlah kalian berdua. Disuruh masuk Islam oleh Nabi. Ya Muhammad, qad abslamna min qablika. Wahai Muhammad, kami sebelum engkau lah masuk Islam. Maka Nabi jelaskan lagi, lam tuslima. Kalian berdua itu belum masuk Islam.
sampai kalian beriman terhadap apa yang aku datang dengannya. Terdiamlah orang pendeta ini, Pak. Namun Nabi nggak maksa, nggak ada Nabi udah kalau nggak masuk Islam mati ya, nggak ada gitu ya. Namun disampaikan baik-baik oleh Nabi. Kemudian mereka nggak mau juga, udah layani mereka dengan baik. Diminta oleh Nabi sahabatnya, ya, salah seorang sahabat Nabi diminta, kemudian dia disuruh juga ketika mereka sudah selesai gitu ya urusan mereka, diantar mereka ke negerinya. Nah, seperti itu Pak ya caranya. Nah, sekarang kan enggak ya, malah dicium tangan ya, malah dia apa, disuruh baca Bible di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, baca Bible mereka. Ini enggak sama dengan bagaimana akhlak Nabi, katanya mau ngikuti Nabi gitu ya. Nah, malahan memuji-muji mereka itu bagus. Ada pula ketua ormas Pak ya, kan kita sebut nama ormasnya kasus lagi kita kan, iya, wah itu hebat, zuhud sekali itu Paus itu katanya ya. Paus Fransiskus itu zuhud sekali, dia terbang aja lihatlah itu ya, dengan apa, dengan pesawat ya, pesawat ekonomi ya, bukan pesawat yang di belakang sopir itu apa namanya Pak, di belakang pilot itu eksekutif enggak katanya. Allah, itu aja udah zuhud ya. Lihatlah umat Islam, para ulama nggak ada apa-apanya zuhudnya orang Nasrani itu. Nabi aja lihat Pak, Nabi Pak pernah tidur beralaskan dengan pelepah kurma, menangis semua. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah melihat Kaisar Kisra, Raja Romawi, Raja Persia, mereka mewah, raja mereka itu mewah, bergelimpangan harta, tidur dengan kasur-kasur yang tebal, yang empuk. Engkau Rasulullah, sementara engkau seperti ini gitu. Umar aja nangis lihat kezuhudan Nabi, nggak ada apa-apanya. Nggak boleh kita takjub gitu ya, terkesima dengan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Alhamdulillah, terkutuk mereka itu ya, yang mengatakan Allah punya anak, yang mempersekutukan Allah dengan Nabi Isa. Padahal Nabi Isa berlepas diri Pak ya, dari orang-orang yang mempersekutukannya. Bahkan Nabi Isa ketika Allah turunkan kelak di akhir zaman, di antara hal yang mereka lakukan, yang beliau lakukan, beliau mematahkan salib-salib. Nggak ada bohong itu salib. Saya nggak pernah disalib gitu ya. Yang disalib itu yang diserupakan, ya, yang menyerupai Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa akan memusnahkan babi supaya nggak dikonsumsi sama mereka. Karena mereka sudah ada yang halal dimakannya babi. Padahal ya di kitab Perjanjian Lama yang sebelum dirubah oleh rombongan Paulus itu Pak ya, iya. Ya, itu haram juga Pak. Di Bible itu haram itu babi itu. Namun ada surat di Perjanjian Baru dari Paulus juga yang haram itu kan dulu katanya. Itu kan Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru enggak halal lagi. Nauzubillahi min dzalik. Di Perjanjian Lama itu perkataan Nabi Isa. Syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, babi haram. Ini. Jadi banyak memang penyimpangan yang mereka lakukan. Kalau seandainya mereka itu mau adil Pak, undang Zakir Naik gitu ya. Pas hadis Paulus Fransiskus itu dengarkan ceramah Zakir Naik, baru mantap. Tapi kan Zakir Naik mereka fitnah, mereka katakan teroris, sehingga diusir Zakir Naik dari mana? Dari India. Ya, teroris mananya? Nggak pernah Zakir Naik nyuruh bunuh orang, enggak. Zakir Naik hanya membongkar kepalsuan mereka. Mereka itu palsu, kitab mereka itu palsu. Dibongkar secara ini ada datanya, data ilmiah. Dan mereka pendeta-pendeta itu nggak mampu Pak ya menghadapi Zakir Naik. Akhirnya apa? Difitnah. Ya seperti orang-orang Yahudi juga nggak mampu menghadapi Rasulullah, difitnah Nabi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, ya karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu. Nanti setelah azan ya kita sambung sedikit. Allah
أشهد أن لا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا لا حول ولا قوة إلا الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Jadi alul kitab tadi siapa Pak? Al-Yahudu wan Nasara, dan seluruh alul kitab ketika tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka mereka semuanya dihukum kafir. Jadi kalau ada yang bertanya Pak, apakah alul kitab ada yang muslim? Ada. Ahlul kitab sebelum diutus Rasul menjadi Rasul dan mereka masih berpegang teguh dengan kitab suci mereka yang murni, yang belum ditahrif, didistorsi, yang belum dirubah-rubah, yang berpegang teguh dengan Injil yang asli, dengan Taurat yang asli. Itu ahlul kitab yang beriman. Dan setelah diutus Nabi, mereka beriman, masuk Islam, mengikuti syariat Nabi. Itulah ahlul kitab yang muslim. Jadi kalau ada ahlul kitab hari ini Pak, tidak beriman kepada risalah Nabi, kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad, maka itu ahlul kitab yang kafir. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dalam ayat ini Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, janganlah kalian ghulu, melampaui batas dalam agama kalian. Berkata Syekh Shalal Fauzan, la tata'addu ma haddadallahu lakum, janganlah kalian melanggar gitu, apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian, batasan yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Faghalan nasara fil masih, sehingga berbuat ghululah orang-orang Nasrani terhadap Isa, Masih ibnu Maryam. Wa ghalal yahudu fi Uzair, dan berbuat ghululah orang-orang Yahudi terhadap Uzair, sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qalatin nasara Isa ibn Allah, Nasara berkata Isa anak Allah.
Nauzubillah. Wa qalatil yahud, orang Yahudi berkata, Uzair bin Allah. Uzair adalah anak Allah. Nauzubillah. Ini bentuk gulunya mereka. Gulu, Pak. Maka orang gulu itu yang diservis. Bahkan dibuat ya protokolnya sesuai dengan Roma, Vatikan. Nauzubillah. Diatur-atur oleh orang salib. Padahal di masjid. Kita yang atur. Boleh. Fransiskus, tafadhol. Ahlan wa sahlan. Tapi dengarkan ini, kalian itu mesti masuk Islam, Fransiskus ya. Keyakinan kalian ini keliru, Siskus ya. Kalau kalian ingin selamat, ayo masuk Islam. Begitu Nabi, Pak. Mengajak pendeta dulu, nggak seperti sekarang. Mantap, Fransiskus ya. Cium tangan dulu, Siskus ya. Nggak gitu ya. Akhlak Nabi ketika menyambut pendeta. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada al-ma'nal ijmali lil ayat, makna global ya dari ayat surah An-Nisa ayat 171 tadi. Makna globalnya berkata Syekh Shalal Fauzan, yanhallahu al-yahuda wan nasara. Allah melarang orang-orang Yahudi dan Nasrani an ta'addi ma haddadallahu lahum, dari melampaui batas, melanggar apa yang telah Allah tetapkan batasan bagi mereka. Bi alla yarfa'u al-makhluqa, supaya mereka tidak mengangkat makhluk fauqa manzilatihi, di atas kedudukannya. Jangan diangkat Nabi Isa itu menjadi Tuhan. Karena Nabi Isa itu Abdullah, hamba Allah, wali wa kalimatahu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam, yaitu kalimat kun. Allah mengatakan kun, jadi fayakun, maka jadilah Nabi Isa. Itu bukan Tuhan. Nabi Isa itu makhluk ciptaan. Nabi Isa itu hamba Allah. Maka bentuk ghulu mereka Allah larang. Jangan mereka melanggar batasan yang telah Allah tetapkan. Jangan angkat kedudukan manusia di atas derajat kedudukan mereka. Allati anzalahu Allah, yang telah Allah tetapkan. Wa yunziluhu al-manzilata allati la tambaghi illa lillah, dan mereka menetapkan makhluk-makhluk itu pada kedudukan yang tidak seyogyanya ditetapkan pada kedudukan itu kecuali hanya untuk Allah. Jadi mereka telah menyamakan manusia dengan Allah. Itulah bentuk ghulunya Nasrani dan Yahudi. Kemudian munasabatul ayatul bab, apa korelasi kesesuaian antara ayat ini, yaitu surah An-Nisa ayat 171 ini terhadap bab kita tentang apa, Bab? Tentang dalil-dalil bahwasanya sebab kufurnya Bani Adam itu dan mereka meninggalkan agama itu sebabnya hulu ya. Apa korelasi ayat ini yaitu dengan bab? Jadi korelasinya kata beliau, anna fiha, sesungguhnya di dalam ayat ini an-nahya 'anil ghuluwi mutlaqan, larangan dari perbuatan ghulu secara mutlak. Jadi secara umum ya, seluruh ghulu itu dilarang, itu maksudnya. Jadi ayat ini melarang, Allah melarang perbuatan ghulu secara umum. Fa yashmalul ghulu wa fi salihin, maka ghulu, larangan Allah itu mencakup larangan berbuat ghulu terhadap orang-orang saleh. Wal khitabu wa in kana li ahli kitab, ayat ini khitabnya, tujuan Allah ayat ini yang Allah tunjuk dalam ayat ini, walaupun zahirnya adalah untuk ahlul kitab, fa innahu amun, namun hukumnya itu umum, yatanawalu jami'al ummah, mencakup seluruh umat, tahdziran lahum, dalam rangka peringatan untuk mereka. Allah mentahdzir mereka, memberikan peringatan kepada mereka, an yaf'alu fi nabihim wa salihihim fi'lan nasara. Allah mentahdzir mereka, mewanti-wanti mereka untuk tidak melakukan kepada nabi mereka dan orang saleh mereka seperti perbuatan orang-orang Nasrani fil Masihi wal Yahudi fi Uzair ya. Seperti perbuatan orang-orang Nasrani terhadap Nabi Isa, kemudian seperti perbuatan-perbuatan orang Yahudi terhadap Uzair ya, yang mereka angkat menjadi anak Allah. Na'udzubillahi, padahal Allah tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Mereka anggap pula, mereka samakan Allah dengan makhluk. Kemudian ya, terakhir pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini ada 4 secara ringkas di sini. Ma yustafadu minal ayat, apa aja pelajaran yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat ini? Yang pertama,
tahrimul ghuluwi fil ashkhas. Haramnya perbuatan ghulu terhadap individu-individu tertentu. Enggak boleh ghulu, Pak. Kepada nabi saja enggak boleh ghulu, apalagi kepada ustaz. Bagaimana bentuk kita ghulu? Ya, melampaui batas terhadap nabi, yaitu berdoa kepada nabi, minta ngalap berkah di kuburan nabi. Ini tabarruk di kuburan nabi itu ghulu, Pak. Atau bersumpah dengan nama nabi, ada orang sekarang, Pak, demi Allah, demi Rasulullah, ghulu itu. Kenapa? Karena Nabi melarang, telah menetapkan syariat. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, dia telah berbuat syirik, kata Rasulullah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Jadi nggak boleh kita bersumpah kecuali hanya kepada Allah, hanya demi Allah. Wallah aja. Jangan wa Rasulillah. Orang sekarang demi Allah, demi Rasulullah, nggak boleh itu. Itu termasuk ghulu. Kemudian bagaimana ghulu dengan ustaz? Ghulu dengan ustaz itu apapun yang disampaikan ustaz itu, walaupun tidak ada dalilnya, benar juga. Nah, ini nggak boleh. Iya, siapapun ustaznya, termasuk saya, kalau saya menyelisih dalil, buang ucapan saya. Ambil dalil. Ustaz itu tujuannya menyampaikan dalil, bukan untuk ngajak orang fanatik kepada dirinya. Itulah ustaz yang sebenarnya. Nggak ada mengajak orang, ayolah ikut pengajian saya. Yang ustaz, yang si itu jangan. Padahal ustaz itu juga sunnah. Itu bahaya itu. Itu sudah enggak mengajak kepada Allah lagi, itu sudah mengajak kepada pribadi. Kita mengajak ustaz manapun selama ahlu sunnah, selama mengajak kepada Al-Quran dan sunnah, selama di atas pemahaman salafil ummah, ikuti siapapun ustaznya, ya. Tapi kalau seandainya mengajak kepada kesesatan, tentu jangan gitu ya. Itu kayak sosek pula kita gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, wal a'mali ghairi dzalika, dan beramal dengan selain itu. Artinya dilarang juga ghulu dalam amal, melampaui batas dengan amal. Amal kita jangan sampai ya tidak sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua, ar-raddu 'ala Yahudi wan Nasara, bantahan terhadap orang Yahudi dan Nasrani, wa man syabahum, dan yang menyerupai mereka, fi ghuluwihim, ya, di dalam ghulunya mereka, fil ashkhasi wal a'mali wa ghairi dzalik, dalam individu, dalam amalan-amalan dan yang selain hal itu. Kemudian yang ketiga, al-hathu 'ala luzumil i'tidal fid din. Ayat ini juga menganjurkan kita untuk pertengahan. I'tidal itu adil, pertengahan di dalam beragama. Jadi kita beragama ini pertengahan, Pak. Ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, kata Allah. Kami telah menjadikan kalian itu umat yang pertengahan, tidak hulu, tidak juga ya mutasahil, tidak juga tafrid, la ifrat wala tafrid, tidak hulu, tidak juga meremehkan. Kemudian fi din wa jami'il umuri baina janibai, ya, baina janibayil ifrat wa tafrid. Dalam urusan agama Allah suruh kita ya i'tidal, pertengahan, wasatiyah, ya, pada seluruh urusan, ya, antara dua hal, antara dua sisi berlebihan dan sisi menggampang-gampangkan. Jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga apa, bergampang-gampangan. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru minasyirki wa asbabihi wa wasailihi. Peringatan Allah dalam ayat ini dari perbuatan syirik, sebab dan sarana-sarananya. Jadi apa sarana syirik itu, Pak? Hulu terhadap orang saleh. Bagaimana bentuk hulu kepada orang saleh? Itu ya, mengkeramatkan kuburannya, bertawassul dengan jasadnya, meminta, berdoa langsung kepada orang saleh itu pada perkara yang dia saja tidak mampu melakukannya. Hanya Allah semata-mata yang mampu mengabulkan doa tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa ilahuna, sampai di sini dulu pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami secara pribadi, kemudian bagi Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.